Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saya tetap kenyang sehat, amin. Kehidupan nenek moyang Gumi Sasak di Lombok, memang sangat menarik untuk kita pelajari dan kita ketahui. Masa itu disebut zaman sejarah, sedangkan masa setelah manusia mengenal tulisan sehingga berbagai peristiwa dapat tercatat, disebut zaman sejarah. Berbagai penemuan-penemuan yang diperoleh oleh masyarakat belum mendapatkan jawaban, karena memang belum dilakukannya penelitian dengan menggunakan teknologi tinggi, seperti radiosotop. Lebih jelasnya, tonton video Niki sampai habis ya. Semetenku, sainges solah. Dilihat dari latar belakang Perang Lombok ialah, dikeluarkannya berbagai peraturan oleh Kerajaan Mataram yang bertujuan untuk memantapkan dan menegakkan kekuasaannya, telah membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Sasak. Adapun peraturan tersebut diantaranya, pertama, peraturan tentang pertanahan. Yang kedua, menghapus gelar Raden, bagi orang Sasak. 3. Menghapus prasasti dan silsilah bagi orang Sasak. 4. Memperluas perjudian sabung ayam. 5. Pembagian harta peninggalan. 6. Pemberian gelar jero, bagi pimpinan Sasak. Dan yang terakhir, pemerasan tenaga kerja untuk pengabdian kepada raja. Sebelumnya, peperangan demi peperangan dilakukan oleh orang Sasak untuk menyerang orang Bali, tetapi tidak pernah berhasil karena tidak ada persatuan. Peperangan tersebut adalah 1. Peperangan Praya I, yang dipelopori oleh keturunan Arya Banjargetas. Yang kedua, peperangan Kopang dengan gugurnya seorang pahlawan Sasak yaitu Mamik Mustiasih, adik dari Mamik Mustiadi. 3. Peperangan Batu Kliang dengan gugurnya pemuka desa Batu Keliang Jero Ginawang. 4. Peperangan Sakra yang dipimpin oleh Mamik Nurasih, dan Tuan Guru Haji Ali. Peristiwa-peristiwa tersebut, mengakibatkan kekuasaan Bali di Lombok semakin melemah, karena di sisi lain mereka juga disibukkan dengan mengirim bala bantuan ke Karangasem Bali yang sedang berperang dengan Kerajaan Klungkung. Perlawanan Praya. Tanggal 8 Agustus tahun 1891 Masehi, atau 2 Muharram 1309 Hijriah, Mataram Guru Bangkol atau Guru Ismail bergerak menuju medan pertempuran di Paku Keling dekat Kediri. Adapun sebab-sebab pemberontakan Praya adalah: pertama, pemerintahan Mataram semakin sewenang-wenang. Kedua, dendam sejak Perang Praya I. 3. Terbunuhnya seorang ulama bernama Guru Ayang, oleh Perbekel Bali dari Praya tanpa kesalahan yang nyata. Dari sebab tersebut, yang paling menyakitkan adalah sebab yang ketiga. Ketika Guru Bangkol meminta keadilan ditolak oleh Raja Mataram, maka keputusan untuk mengangkat senjata. Pertempuran di Paku Keling, pasukan Guru Bangkol berhadapan dengan pasukan Anak Agung Made Karangasem, putra sulung Anak Agung Gedeng Ngurah Karangasem. Pada pertempuran tersebut pasukan Bali dengan persenjataan yang lengkap dapat menghalau Guru Bangkol sampai ke Praya. Pasukan Bali melanjutkan penyerangan, akan tetapi Praya telah dikosongkan. Semua pasukan mengungsi ke desa-desa di sekitarnya, kecuali Guru Bangkol, Mamik Sapian, Haji Yasin, Mamik Diraja, Amak Gewar, Amak Semain dan seorang lagi, Amak Tombok yang tetap mempertahankan Masjid Praya. Kota Praya tetap dikepung, namun ketujuh orang yang menjaga masjid berganti-ganti untuk memerangi musuh yang mengepung masjid. Jika sudah lelah melayani musuh, lalu diganti dengan yang lain. Selama berminggu-minggu orang Bali mengepung Masjid Praya, namun tak dapat juga direbut. Orang-orang Bali tidak berani maju dan selalu mengandalkan orang-orang Sasak yang masih setia kepada mereka untuk menjadi pemuka dalam pertempuran. Sebuah keanehan terjadi, meskipun dikepung selama berminggu-minggu oleh pasukan Bali beserta bantuan pasukan Sasak, mereka tetap tidak mampu menguasai Praya. Sebenarnya strategi yang digunakan oleh 7 pahlawan tersebut adalah dengan membuat sebuah hubungan yang digerak-gerakan oleh orang-orang bersenjata sehingga semua tampak bergoyang dahsyat. Akhirnya, secara berangsur-angsur rakyat telah mengungsi kembali memasuki kota untuk mempertahankan kota Praya. Hal ini menimbulkan kecurigaan Anak Agung Made terhadap kesetiaan pasukan Sasak yang membantunya.
Karena kesal, ia mengeluarkan ancaman. Jika pemberontakan Praya selesai, maka semua haji, semua guru, dan semua pemuka Sasak akan dimusnahkan. Sedangkan yang lainnya akan diseberangkan kembali dan ditempatkan di lereng-lereng gunung dan hutan di Bali. Ancaman tersebut secara berturut-turut dilakukan terhadap 1. Praya, memanggil Mamik Ardita, yaitu keluarga dari Guru Bangkol dengan tuduhan yang dibuat-buat kemudian disingkirkan. 2. Batuk Liang, memanggil Mamik Wirata atau Jeroburu, keluarga Mamik Ginawang karena tidak lagi dianggap setia kepada Raja Bali, lalu dibawa ke Cakranegara dan semuanya dibunuh. 3. Kopang, Mamik Mustiaji dari Kopang dan Mamik Mustiasi beserta 2 orang pengikutnya yang bernama Haji Husen, alias Guru Imam dan Jero Ginawa, alias Mamik Ramelah. Tetapi mereka dapat meloloskan diri pulang kembali ke Kopang. 4. Sakra, Tuan Guru Haji Ali dari Sakra, yang setia membantu anak Agung Made dalam menyerang Praya, tetapi beliau mampu meloloskan diri pulang ke Sakra. Persatuan Sasak. Kegagalan-kegagalan yang selama ini dialami oleh rakyat Sasak ternyata karena memang belum adanya persatuan. Melalui perundingan di Kopang, akhirnya mereka mau bersatu untuk menata dan menyusun strategi serta melakukan perlawanan secara menyeluruh terhadap kekuasaan Bali. Para pemuka Sasak yang mengadakan pertemuan di desa Kopang dan sekaligus bertanggung jawab atas wilayahnya diantaranya. Yang pertama, Mamik Mustiaji dari Kopang. Selanjutnya, Guru Bangkol dari Praya, Mamik Ginawang dari Batu Liang, Mamik Nurasih dari Sakra, Raden Melaya Kusuma dari Masbagik, dan Raden Wiranom dari Peringgabaya. Dalam musyawarah tersebut diputuskan untuk membantu Praya, dan mengangkat Tuan Guru Haji Ali Batu dari Sakra sebagai Panglima Perang. Kemudian para pemuka Sasak mengalihkan perhatian anak agung dengan memperluas medan perang, bukan saja di kota Praya. Aturan penyerangan ditetapkan seperti berikut. Pertama, penyerangan ke Pringgarata dilakukan oleh pasukan Masbagik, Rarang dan Kopang. Pertempuran pun berkecamuk di sebelah barat Pringgarata, di desa Sintung. Di desa Sintung tersebut Pewanga anak agung dan pengiringnya diserang sampai kocar-kacir. Tetapi anak agung dapat meloloskan diri. Sebuah pencanangan direbut oleh pasukan Kopang yang dipimpin oleh Haji Abbas, lalu dibawa ke Kopang sebagai bukti. Dan yang kedua, penyerangan pasukan Bali di Praya ditangani oleh pasukan Sakra di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Ali. Setelah berhasil merebut Puyung, tepatnya di desa Paku Keling dekat Kediri, Tuan Guru Haji Ali terluka. Beliau lalu dibawa kembali ke Sakra. Anak agung berhasil meloloskan diri ke Narmada. Semua orang Bali ditugaskan oleh anak agung menjadi pengamat dan pengawas di setiap desa. Semua orang dibunuh, kecuali beberapa penduduk desa yang karena hubungan baik dibiarkan tetap hidup namun harus meninggalkan desa itu. Pihak Bali di Lombok kemudian mendatangkan sebanyak 1.200 orang di bawah pimpinan Gusti Jelantik, putra dari Raja Karangasem Bali. Pasukan inilah yang balik menyerang dengan menguasai desa demi desa sehingga jauh masuk ke timur Juring, kecuali Praya yang sulit dijebol. Serangan juga diarahkan sampai ke Mujur dengan sasaran akhir Sakra, sedangkan di sebelah utara prajurit Mataram memporak-porandakan Mantang, Kopang, Rarang, Suradadi, sehingga ke kota Raja dengan sasaran akhir Masbagik, dan Peringgabaya. Akibat serangan pasukan Bali ini, seorang pahlawan Sasak yang bernama Mamik Mustiasi, adik dari Mamik Mustiaji gugur. Setelah itu pertempuran agak mereda, namun masing-masing pihak tetap dalam keadaan waspada. Dengan luasnya wilayah yang terlihat, sehingga peperangan ini disebut Perang Lombok. Pada masa ini penderitaan panjang dialami oleh masyarakat Sasak. Sawah ladang terbengkalai, sehingga terjadi kekurangan bahan makanan dan kelaparan pun terjadi di mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton video Niki sampai selesai. Nenten lupa dukung channel Niki agar bisa berkembang dengan cara bagikan video Niki ke teman sosial media kalian,
Atur Tampiasi.